para hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah pertemukan kita di majelis ini, di masjid ini. Semoga majelis kita mendapatkan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami setiap ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah memudahkan kita dan memberi hidayah agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang telah kita pelajari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat untuk ahlul baitnya, para sahabatnya, serta segenap umatnya yang istiqomah dan lurus di atas petunjuknya hingga yaumul qiyamah. Seperti sudah diumumkan para hadirin sekalian, tema kita terkait dengan kiat ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, berkaitan dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, manusia dibagi menjadi beberapa macam. Macam yang pertama, para jamaah sekalian, orang-orang yang mereka berkeluh kesah ketika mendapatkan putusan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini naudzubillah kalau kita termasuk golongan yang ini. Mereka orang-orang yang berkeluh kesah. Mereka orang-orang yang mengingkari keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menganggap keputusan Allah itu tidak adil. Jadi mungkin ekspresinya dengan cara mereka memukul-mukul wajah mereka, ya, dengan cara mungkin ya, meraung-raung dengan tangisan yang keras, ya, merintih dengan rintihan yang keras gitu ya. Nah, ini contoh orang-orang yang tidak ridho dengan putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah orang-orang yang bisa bersabar terhadap takdir dan putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini lebih baik daripada kelompok yang pertama tadi. Jadi sabar itu adalah batas minimal dalam kita menghadapi putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pahala orang yang bersabar itu tiada batas. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Jadi pahala untuk orang-orang yang sabar itu mendapatkan pahala tanpa batas. Ini golongan yang kedua, orang-orang yang bersabar. Dan orang-orang yang bersabar itu mendapatkan kabar gembira dari Allah. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu ketika dia mendapatkan musibah, dia mengucapkan innalillah, sesungguhnya kami itu milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan cuma ucapan di lisan, karena kadang-kadang ada sebagian orang mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun, tapi hatinya menggerutu, hatinya masih dongkol, hatinya masih kesel, hatinya masih merasa diperlakukan tidak adil oleh Allah. Nah, ini belum dikatakan sabar. Jadi orang dikatakan sabar itu ketika dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dengan hatinya, dengan sadar bahwa semua yang ada itu milik Allah. Dia nggak punya apa-apa. Dia milik Allah, ayahnya milik Allah, ibunya milik Allah, istrinya milik Allah, anaknya milik Allah, hartanya milik Allah, rumahnya juga milik Allah. Semua yang ada titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kenapa orang berkeluh kesah, orang stres ketika terkena musibah? Karena tidak merenungi ucapan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Yang ngucapin innalillah, ya, tapi masih dongkol, masih merasa diperlakukan gak adil oleh Allah,
Jadi innalillahnya cuma penghias mulut saja, refleks gitu loh bahasa kita. Cuman refleks inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi kesadaran bahwa semua milik Allah itu nggak ada di otak dia gitu. Jamaah sekalian. Harusnya kalau orang mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun nggak bakal stres. Logikanya kan begini jamaah. Kalau ada seseorang menitipkan barang kepada kita, kemudian kita siap untuk dititipi, dan setelah masa penitipan selesai, si pemilik barang ini ingin kembali mengambil barangnya. Pak, saya mau ngambil mobil saya lagi. Sama bapak dikasih nggak pak? Dikasihkan. Iya kita kasihkan. Masa kita tahan? Wah nggak boleh pak, ini sudah jadi milik saya. Nggak bisa. Bisa ke polisi nanti urusannya. Tentu kita akan kasihkan. Terus kita sedih nggak ketika mobil milik teman kita diambil lagi? Enggak juga, karena bukan mobil kita kan. Kita kasih-kasih aja, bahkan kita seneng kita bisa membantu teman kita tadi. Mobilnya aman ketika dia sedang mudik di garasi milik kita misalkan. Nah seperti itu pula, semua yang kita miliki itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengambil kembali titipannya, masa sikap kita menggerutu? Masa sikap kita nggak terima? Masa sikap kita merasa diperlakukan tidak adil? Ini tentu cara pandang yang salah. Jadi orang yang sabar itu sadar bahwa dia nggak punya apa-apa. Kita lahir dari perut ibu kita nggak bawa apa-apa, boro-boro bawa mobil, boro-boro bawa rumah. Ya kita lahir saja telanjang, baju aja nggak kita bawa. Dan kita pun nanti ketika mati juga hanya dibungkus dengan kain kafan. Nah ini derajat yang kedua. Yang ketiga adalah derajat orang-orang yang ridho ketika menerima takdir dan putusan Allah. Jadi kalau ridho itu sudah di atasnya sabar ya, levelnya sudah di atasnya sabar para jamaah sekalian. Yaitu ketika dia mendapatkan musibah, dia ridho karena semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Nih, semua sudah tertulis. Gak mungkin keputusan Allah bisa dilawan, gak mungkin. Dan di balik musibah yang saya terima pasti banyak hikmah, pasti banyak pelajaran hidup saya dapatkan. Kemudian derajat yang keempat adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan ujian dan musibah, ketika menerima takdir dan putusan Allah Subhanahu wa taala. Dia justru bersyukur. Kayaknya untuk level ini kita masih jauh ya Pak. Level sabar saja sudah bagus, apalagi ridho. Nah sekarang kita membahas level yang ridho ini. Bagaimana supaya kita bisa ridho di atas putusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau level sabar tentu tinggal kita meningkatkan saja. Kita ingin naik levelnya bukan sekedar sabar lagi, tapi ridho dengan putusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang menjadi pembahasan kita, bagaimana supaya kita ridho dengan takdir dan putusan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama para jamaah sekalian, Nabi kita mengajarkan agar kita mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi boleh dengan dua redaksi. Yang pertama qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ya, tanpa ditasydid dalnya, dengan di kasroh lafzul jalalahnya, Allahi, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Cara yang kedua pengucapannya adalah qadarallahu wa ma syaa fa'al, dengan ditasydid ya dalnya, kemudian di dhammah lafzul jalalah, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Artinya sama. Ini adalah keputusan Allah, dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Jadi kalau kita tertimpa sesuatu, Pak, Nabi kita mengatakan
idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza. Kalau menimpamu sesuatu, jangan sekali-kali kamu mengatakan seandainya ya begini, pasti nggak akan terjadi kayak gini. Seandainya saya nggak lewat jalan ini, mungkin saya nggak ketabrak. Nggak boleh. Tetap sudah ditakdirkan ketabrak, ya ketabrak. Aduh. Coba ya tadi kalau saya bawa duit sekian gitu ya, saya nggak kelaparan, nggak boleh. Sudah terjadi. Coba tadi saya nggak bawa mobil ini, bawa mobil yang satunya, bannya nggak kempes. Ya sudah, banyak kempes, mau gimana? Jangan memikirkan masalah, tapi cari solusi. Ban kempes ya cari tukang tambal ban. Ngapain disesali? Aduh, tadi kalau seandainya nggak pakai mobil ini nih. Nggak boleh. Yang ada apa? Ucapkan qadarallahu atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Sudah cari solusi sekarang. Duh, kalau seandainya saya nggak menikah sama si A, nggak boleh. Duh, kalau saya nggak kerja di sini, nyesel saya. Seandainya saya kerja di sini, nggak boleh. Nggak ada seandainya. Sudah terjadi sudah. Seandainya itu kata Nabi, fa inna lau taftahu amalas syaitan. Jangan mengucapkan seandainya, karena mengucapkan seandainya itu membuka pintu setan. Gimana cara membuka pintu setannya? Yang pertama, seolah-olah kita bisa mempengaruhi takdir Allah. Ini yang pertama. Padahal kita mau berandai-andai kayak gimana pun, tetap kita tidak akan pernah bisa melawan putusan Allah. Kita nggak punya kekuatan untuk melawan putusan Allah. Makanya di Al-Quran Allah jelaskan surah Yusuf ayat 21, wallahu ghalibun ala amri walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah itu tidak terkalahkan dalam memutuskan sebuah perkara. Nggak ada yang bisa mengalahkan Allah. Ucapan seandainya, cuma seandainya, nggak akan bisa merubah keputusan Allah sama sekali. Sekecil secuil saja nggak bisa. Allah katakan wallahu ghalibun ala amri. Allah itu tidak ada yang bisa mengalahkan keputusannya. Nggak ada satu makhluk pun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi dipikir kalau mengucapkan seandainya nasibnya bakal berubah. Enggak ada ceritanya. Ini yang pertama, membuka pintu syaitan dengan anggapan dia mengucapkan seandainya seolah-olah dia bisa merubah takdir Allah. Yang kedua, membuka pintu syaitan, mengucapkan seandainya, membuka pintu setan dari segi mana? Dari segi ucapan seandainya itu sama dengan dia mengumpat Allah Subhanahu wa taala. Dia benci dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak terima diperlakukan seperti itu oleh Allah. Ya. Jadi mengumpat. Kemudian ucapan seandainya hanya membuat orang malas beribadah. Coba orang yang menyesali masa lalu, para jamaah sekalian, itu cenderung malas beribadah. Ya. Saya ada jamaah kenal seseorang, ya, dia menyesali perceraian dengan istrinya. Kemudian apa? Dia menyesali dulu berbuat seperti ini sehingga dia nggak ketemu istri dan anaknya. Dia sesali, sampai apa? Sampai frustasi, sampai depresi. Ujung-ujungnya apa? Ibadah malas, mau ke kajian juga malas. Kenapa? Pikirannya sudah terkontaminasi oleh penyesalan di masa lalu. Makanya Pak, orang nyesel itu ngapa-ngapa nggak enak Pak. Mau sholat rasanya nggak mood, apalagi pengajian. Iya, pengajian setengah jam, sejam, gimana mood? Wong dipikir apa? Kegalauan, kebanyakan pikiran, penyesalan masa lalu. Aduh, kalau seandainya saya dulu nggak gini, nggak bisa Pak. Jangan berkutat di masalah, berkutatlah pada solusi. Ya sudah, yang sudah lalu sudah. Kita banyakkan istighfar kepada Allah. Kita banyakkan ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Setelah itu apa? Perbaiki sisa usia. Selesai. Ya. Karena disesali pun semua tidak akan kembali. Yang ada bikin malas ibadah, moodnya serba malas, mau ngapa-ngapain malas, akhirnya banyak penyakitnya Pak.
Orang banyak penyakit itu Pak, bukan karena kebanyakan pekerjaan, justru karena nggak produktif. Lah gimana mau produktif jemaah? Wong dia mau ngapa-ngapa males. Iya, mau ke sini males, ingat dosa masa lalu, ingat apa lagi? Ingat kesalahan masa lalu, ingat penyesalan yang lalu-lalu. Sudah, ngapa-ngapa nggak produktif jemaah. Ini yang pertama jemaah sekalian. Ya, ucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Jangan mengucapkan seandainya. Timbul pertanyaan, apakah tidak boleh kita mengucapkan seandainya? Enggak boleh mutlak begitu? Jawabannya boleh dalam satu kondisi. Yaitu apa? Ketika kita mengharapkan kebaikan. Jadi mengucapkan seandainya dibolehkan tatkala kita mengharapkan kebaikan. Contoh, kita melihat ada orang kaya raya, dia membangun masjid, dia menyantuni anak yatim, dia mencetak para dai dan para ulama ya dengan hartanya, dia membangun pesantren. Kemudian timbullah keinginan kita, aduh seandainya saya seperti Bapak Fulan, saya akan banyak berderma dengan harta saya. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Ini seandainya yang boleh. Seandainya untuk mengharapkan sebuah apa? Kebaikan. Ini para jemaah. Kemudian yang kedua, bagaimana kiat kita agar ridho dengan putusan Allah Subhanahu wa taala adalah kita meyakini musibah yang menimpa kita adalah salah satu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi musibah para jamaah salah satu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa manusia. Dan kita harus jujur bahwa kita banyak dosanya. Siang malam kita banyak dosanya. Termasuk yang ngomong jamaah. Makanya kalau yang ngomong ini yang ngaji istrinya Pak. Saya mungkin di apa Pak ya, dicengin kali sama istri saya. Alah kamu pintar ngomong aja. Saya tahu kamu kalau di rumah kok. Ya enggak Pak? Kan Bapak nggak tahu saya kalau di rumah kan Pak. Jadi mau ngaji Bapak kan. Iya. Ya coba deh ustadz-ustadznya yang ngaji itu, yang kalau istri yang dengerin mungkin Allah, aku tahu lah kamu di rumah gimana kan gitu. Ya itulah Pak, kita banyak dosanya gitu. Akui saja. Sebab Allah Ta'ala menyatakan dalam hadis qudsi, ya bena Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai anak Adam, kalian itu banyak melakukan kesalahan, kekeliruan, dosa siang dan malam. Apalagi yang pegang HP Pak. Pasti Pak. Gak ada ceritanya tuh orang pegang HP gak punya dosa Pak. Pasti punya Pak. Wong kita buka sedikit saja ada iklan wanita Pak di HP kita, coba. Pasti ada dosanya itu. Ya. Walaupun nggak sengaja ya, kalau nggak sengaja terus nggak diteruskan nggak apa-apa Pak ya. Masalah kadang sengaja diteruskan gitu. Iya. Artinya kita akui dosa kita banyak. Tapi alhamdulillahnya, kabar gembiranya Allah selalu membukakan pintu taubat buat kita. Itu kabar gembiranya. Karena pintu taubat itu tidak akan tertutup kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, ketika matahari sudah terbit dari arah barat, dari arah terbenamnya. Dan yang kedua, selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah masih mau menerima taubat hambanya selagi nyawanya belum di kerongkongan. Kalau sudah di kerongkongan Pak, sudah nggak diterima taubatnya. Ya. Jadi sebanyak apapun dosa kita lakukan, ayo tetap banyakin istighfar ya, banyakin taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita yakini bahwa musibah-musibah yang menimpa kita, cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa kita. Jangankan musibah besar, duri yang menusuk di kulit kita itu bisa menghapuskan dosa. Dalam sebuah hadis dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma min syai'in yusibul mu'min." Tidak ada musibah apapun yang menimpa seorang mukmin. Hatta syaukati tusibuhu, sampai duri yang menusuknya, duri kecil, mungkin duri ikan ya. Bapak-bapak lagi makan tiba-tiba gusinya mohon maaf tertusuk
duri, ya, celeng gitu ya, kena, atau pas lagi jalan tiba-tiba kena duri, apa gitu, lagi asik makan durian tiba-tiba ketusuk durian misalkan, sampai pun duri yang menusuk, ya, illa kataballahu lahu biha hasanah, kecuali Allah jadikan sebagai pahala. Atau apa? Au huttat anhu biha khati'ah, atau Allah jadikan sebagai penghapus dosa. Jadi pahala iya, penghapus dosa iya. Ini kabar gembiranya. Makanya ketika kita mendapatkan musibah yang lebih daripada itu, justru disitulah kita akan merasa ridho dengan Allah, sebab Allah punya cara untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, kita bawa husnuzon saja. Ya, kita bawa husnuzon kepada Allah. Ini Allah sayang sama saya, sehingga apa? Allah ingin hapuskan dosa saya, Allah ingin tambahkan pahala buat saya, gitu ya. Kemudian Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa demam yang menimpa seorang muslim itu bisa menjadi penjauh seorang dari api neraka. Jadi jarak dia dengan api neraka makin jauh, ya. Makanya jamaah sekalian, ada di antara hamba-hamba Allah yang Allah tinggikan derajatnya bukan karena banyak amalannya, mungkin amalannya sedang-sedang saja, tapi apa? Karena banyak musibahnya, ya. Baik, kemudian yang ketiga, agar kita ridho dengan putusan Allah adalah kita berbaik sangka kepada Allah bahwa keputusan Allah, takdir Allah, ujian dari Allah adalah tanda kasih sayangnya. Allah punya cara untuk mengungkapkan kasih sayang kepada hambanya, walaupun hambanya kadang-kadang belum paham kalau itu kasih sayang Allah. Bapak-bapak, dulu siapa yang pernah dididik oleh orang tua dengan dipukul pakai rotan, Pak? Ada, Pak? Ada? Nggak ada ya, Pak? Oh, Masya Allah ya. Ada. Ketika bapak kita dulu ya, mungkin dulu beda sama sekarang ya, Pak ya. Ketika bapak kita dulu atau kakek kita mungkin ya, kita berbuat salah kemudian kita dipukul pakai rotan, itu karena benci sama kita atau karena sayang? Sayang. Gak mungkin lah orang tua benci sama anak. Ya, tapi mungkin ya orang tua dulu taunya itu, gitu loh. Ya, dan ternyata ketika kita ngelihat rotan, kita jadi apa? Nurut memang. Ya, hafalan Qur'annya jadi cepet gitu ya. Kemudian apa? Sholat jamaahnya jadi rajin, ya. Baru apa? Ngelihat rotan saja. Ya. Kita yakin orang tua kita itu sayang sama kita, walaupun terkadang pernah memukul kita, ya. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita, daripada ibu kita. Lebih sayang kepada kita Allah, ya. Nah, Allah punya cara untuk memberikan pelajaran supaya si hamba ini mau kembali kepada Allah. Jemaah sekalian, ada sebagian orang itu ketika Allah berikan musibah justru dia bertaubat kepada Allah, ya. Makanya para ulama kita mengatakan kullu musibatin tuqarribuka ilallah fahiya ni'mah. Setiap musibah yang setelah orang menerima musibah itu makin dekat dengan Allah, itu adalah nikmat. Ada sebagian orang ketika masih punya satu toko, tokonya baru merintis, wah masih rajin dia sholat berjamaah, pelanggannya masih sedikit. Makin lama pelanggannya makin banyak, sholat jemaahnya mulai dikorting, didiskon. Ya, sholat jemaah kok didiskon gitu ya. Tambah lagi cabangnya 1, 2, 3, udah nggak pernah lagi sholat di masjid lagi. Tambah lagi tokonya jadi 10, nggak pernah sholat bahkan. Karena apa? Sibuk alasannya dengan tokonya. Tiba-tiba Allah bangkrutkan tokonya. Setelah bangkrut jadi kemana, Pak? Jadi ke masjid. Nggak boleh dibully, Pak ya. Tumben nih bangkrut baru ke masjid. Jangan, Pak, nanti kasihan, udah bangkrut dibully lagi. Ya udah biarin, justru kita senang, alhamdulillah Bapak balik lagi ke masjid, kan gitu, kita senang justru.
Nah, ini kan musibah, tapi musibah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya apa? Nikmat. Nah, Allah punya cara bagaimana supaya si hamba ini dengan dia diberi musibah dia kembali kepada Allah. Itu tanda kasih sayang Allah. Jadi musibah itu bukan, gak mesti Pak, namanya musibah itu Allah murka sama dia, gak mesti. Ya Pak. Bisa jadi apa? Allah sayang sama dia. Ya. Dan tidak mesti orang diberi kekayaan berarti Allah cinta sama dia, belum tentu. Bisa jadi dia diistidraj sama Allah. Maka dari itu Nabi kita alaihi salatu wassalam mengingatkan kita, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan ketika Allah cinta kepada seseorang, Allah ungkapkan dengan cara Allah beri ujian kepada mereka. Nah, sekarang kita kan pernah ngalami dulu ya para jamaah sekalian, ketika kita berada di bangku sekolah. Makin naik kelas, ujian makin susah apa makin gampang? Makin susah karena mau naik kelas. Ya. Apa berarti gurunya nggak sayang ke kita? Nggak juga. Justru ujian makin susah, makin nampak dia layak nggak naik kelas. Seperti itu pula Allah ketika memberi kita ujian. Layakkah kita untuk mendapatkan derajat yang tinggi? Layakkah kita untuk masuk surga? Diuji aja belum mau masuk surga, gimana? Ya. Allah mengingatkan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Kata Allah, apa kalian berpikir bahwa kalian akan masuk surga sedangkan kalian tidak mendapatkan ujian seperti umat-umat terdahulu? Jamaah pengen tahu umat terdahulu itu kayak apa ujiannya? Nabi suatu ketika pernah berkisah di hadapan sahabat bahwa di antara umat terdahulu itu ada yang disiksa, didatangkan kemudian digorok nih, dari kepalanya digorok sampai bawah, sampai terbelah jadi dua kayak kayu, Pak. Naudzubillah. Gara-gara apa? Mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi yang dikoyak dengan besi sampai tembus ke tulangnya. Dikoyak-koyak kulitnya ya. Dan macam-macam ujian menimpa umat-umat terdahulu. Maka Nabi mengingatkan, kalian baru segini saja sudah lemes. Ya, sudah merasakan seolah-olah paling menderita saja gitu. Makanya Allah mengingatkan, apa kalian pikir kalian masuk surga sementara kalian belum dapat ujian seperti umat terdahulu? Jadi Pak, kalau cuman kita diuji, ya harta kita hilang sekian ratus juta, sekian miliar, oh masih lebih ringan. Ya, karena umat terdahulu apa? Iya itu tadi Pak, dibelah jadi dua dengan digorok, coba bayangkan sampai belah jadi dua gitu ya. Kalau ditembak dor mati mending ya. Ini digorok jadi dua, coba bayangkan. Ya. Dikoyak-koyak kulitnya, disiksa sampai nembus tulangnya. Maka sungguh kalau kita melihat ujian umat terdahulu Pak, kita tersenyum Pak, karena ternyata nggak ada apa-apanya ya ujian saya. Segini doang kok sebenarnya. Kita aja yang berlebihan kadang menganggapnya besar, seolah-olah kita paling menderita, seolah-olah nggak ada yang lebih menderita daripada kita, seolah Allah nggak adil gitu sama kita. Nah, naudzubillah. Ya. Padahal tanda cinta Allah itu diuji. Lulus nggak dia dengan ujian Allah? Kalau lulus dia naik kelas. Ya, ini jamaah sekalian. Bahkan jamaah sekalian, ujian itu menjadi sebab tingginya derajat seorang nanti di surga. Ada sebuah riwayat hadis di dalam Sunan Abi Dawud, riwayatnya sahih ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal 'abda idza sabaqat minallahi manzilah." Seorang hamba ketika ditakdirkan oleh Allah dia akan menempati surga yang tinggi. Jadi bukan surga yang bawah, Pak. Bapak tahu surga paling bawah itu gimana? Kenikmatannya ya. Surga paling bawah itu kenikmatannya dia diberi dunia dan 7 dunia yang semisal Pak.
Jadi menguasai kayak gini, dunia sekarang dikuasai semuanya gitu loh, semua benua dikuasai, ditambah 7 dunia lagi. Ada Pak sekarang raja menguasai seluruh dunia? Nggak ada. Amerika aja katanya polisi dunia juga nggak menguasai seluruh dunia kok. Ya, ini di surga ini paling lemah, paling apa? Paling rendahnya nikmatnya penduduk surga. Ya kalau bisa sih jangan yang paling rendah lah kita Pak. Kita pingin yang lebih tinggi tentunya. Nah Nabi mengingatkan ada seorang punya derajat tinggi di surga. Allah sudah takdirkan dia menempati derajat tinggi. Lam yablugha bi'amalihi, akan tetapi sayangnya amal dia tidak sepadan untuk menyebabkan dia masuk surga itu. Entah surga di mana lah Pak, yang penting tinggi. Amalannya enggak sepadan, enggak bisa dibandingkan dengan amalnya. Lah terus bagaimana? Allah punya cara. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ibtalahu Allahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi summa sabbarahu ala dzalik. Maka cara Allah membuat dia tinggi di surga apa? Diujilah badannya. Mungkin tangannya ada yang putus, mungkin matanya ada yang buta, mungkin telinganya ada yang tuli, mungkin apa? Dia kena gangguan otak, dia kena serangan jantung dan seterusnya. Ini cara Allah Subhanahu wa taala. Apa? Allah uji di jasadnya. Atau kalau enggak jasadnya kata Nabi, atau hartanya. Hartanya yang dia sekian triliun tiba-tiba tinggal sekian ratus juta saja. Ya alhamdulillah masih sekian ratus juta. Atau sekian ratus juta tiba-tiba tinggal sekian ratus ribu saja. Diuji. Ini kan berat ya Pak. Ujian paling berat Pak. Saya saya nggak ragukan ini ujian berat Pak. Orang yang biasanya sudah biasa kaya raya, biasa enak hidupnya, tiba-tiba apa? Turun levelnya. Biasanya level miliarder turun jadi jutawan aja. Ya. Triliuner. Miliarder masih mending, masih kaya ya. Ini triliuner cuman jadi ratusan ribu saja duitnya. Saya yakin Pak, pasti dia penderitaannya luar biasa. Ya. Tapi ketika dia sabar kata Allah, setelahnya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hatta yablughahu Allahul manzilata allati sabaqat lahu minallahi taala. Ketika dia sabar, akhirnya Allah tinggikan derajatnya di surga. Ketika dia ridho dengan musibah yang Allah berikan, Allah tempatkan dia di surga yang tinggi. Ya, jadi masih ada harapan, yaitu surga. Ini sebagian orang ya merasakan cobaan ya, berupa kebutaan, berupa mungkin cobaan-cobaan jasmani yang lain, tapi sabar luar biasa Pak. Ya, tadi pagi Pak, atau kemarin pagi saya lupa ya kapan. Tadi pagi sepertinya. Ya. Saya ingat Pak, saya jamaah subuh naik motor ya. Kemudian ketika saya naik motor Pak, saya kaget. Ada orang yang buta Pak, nggak bisa ngelihat Pak, pakai tongkat beliau. Itu jalan sendiri ke masjid. Ya Allah ya. Ternyata saya ngeliat saya nggak ada apa-apanya. Ini yang bisa ngelihat aja ke masjid kadang masih pakai motor ya. Ini Masya Allah, dalam kondisi buta masih ke masjid, gelap-gelap subuh-subuh, coba bayangkan. Malu gak kita yang masih bisa ngelihat? Ya. Malu gak kita Pak? Ya. Masya Allah. Ya. Sebagian Pak ya, di pengajian salah seorang ustadz Pak, saya kagum luar biasa ya, teman ya, pengajian salah seorang ustadz ya, ada salah seorang jamaah hadir dari Palembang naik pesawat untuk mengikuti kajian di Jakarta ya, nginep malam itu ya, malamnya nginep, kemudian apa sampai siang apa malam saya lupa, pokoknya sorenya dia sempat kajian dan nginep semalam, besok paginya terbang lagi ke Palembang ya. Bagi dia itu gak seberapa harta, yang penting dapat ilmu. Kadang-kadang kalau kita ngelihat seperti itu Pak, kita malu kita. Kita mengaku pingin masuk surga, tapi kita berjuang
sifatnya apa gitu yang benar-benar membuat orang lain itu sampai dahinya berkerenyut loh Pak kalau melihat seperti itu. Ya. Jadi apa sih prestasi kita kalau orang melihat kita itu langsung kagum, wah luar biasa. Dalam artian apa? Ini luar biasa prestasinya. Ya. Jamaah sekalian, nah seperti itulah musibah. Musibah itu ketika menimpa seorang itu tanda kasih sayang Allah. Allah ingin angkat derajat dia karena mungkin amalan dia sedikit, mungkin sholatnya nggak seberapa, mungkin sholat sunnahnya juga masih kurang-kurang, mungkin dia sedekahnya juga kurang-kurang, ya maka cara Allah dikasih musibah. Dengan sebab itu apa? Tinggi derajatnya di surga. Ya. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian, yakini bahwa Allah tidak akan menguji kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Gak ada kita diuji melebihi kemampuan, gak ada ceritanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak mungkin bebani seorang melainkan menurut kemampuannya. Ya, maka pasti Allah sudah sesuaikan. Jadi ketika kita sadar bahwa ujian Allah pasti sesuai dengan kemampuan kita, maka kita tidak akan mengeluh dan berkeluh kesah. Sampai di sini jamaah sekalian, baru 4 poin ya. Insyaallah di lain kesempatan atau di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan poin-poin lain, kiat ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini perjumpaan kita, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkun. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.